Halo teman-teman, terima kasih telah menonton di channel kami yaitu Tetrahedron. Teman-teman, pernahkah kalian mendengar tentang reaksi yang dapat mengubah senyawa sederhana menjadi bahan utama dalam pembuatan bahan peledak, pewarna, atau bahkan dalam pembuatan obat-obatan? Jawabannya terletak pada sebuah reaksi kimia yang sangat penting, yaitu reaksi nitrasi senyawa aromatik. Di video ini, kita akan membahas tuntas mengenai apa itu reaksi nitrasi aromatik, reagen apa yang digunakan dalam reaksi nitrasi, bagaimana mekanisme reaksinya, dan mengapa reaksi ini begitu penting untuk kita bahas. Jadi, teman-teman, tetap fokus dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Selesai. Pembahasan ini kita mulai dengan apa itu reaksi nitrasi senyawa aromatik. Reaksi nitrasi merupakan salah satu dari reaksi substitusi elektrofilik aromatik karena melibatkan penggantian salah satu atom hidrogen pada cincin aromatik seperti benzena atau yang lainnya dengan gugus nitro NO2+. Reaksi nitrasi umumnya bersifat eksotermis dan produk reaksinya sering digunakan sebagai bahan baku dalam sintesis senyawa organik lain seperti pewarna, obat-obatan, dan bahan peledak. Untuk melakukan reaksi nitrasi ini, kita membutuhkan reagen khusus dan sejauh ini sudah ada beberapa reagen yang biasanya digunakan pada reaksi nitrasi, bergantung pada kondisi reaksinya. Berikut ini merupakan beberapa reagen yang biasa digunakan pada reaksi nitrasi senyawa aromatik. Pertama, campuran asam nitrat pekat dengan asam sulfat pekat. Kedua, asam nitrat berasap di dalam anhidrida asetat. Ketiga, asam nitrat pekat dan panas. Keempat, asam nitrat di dalam asam asetat glasial. Dan yang terakhir, asam nitrat encer. Campuran asam nitrat pekat dengan asam sulfat pekat merupakan reagen yang paling umum digunakan saat ini. Asam nitrat berasap di dalam anhidrida asetat mengandung beberapa spesi yang berkesetimbangan, yang mana ujung reaksinya tetap menghasilkan ion nitronium, yang mana merupakan elektrofil utama dalam reaksi nitrasi. Lalu, nitrasi dengan asam nitrat pekat dan panas biasanya berjalan relatif lambat karena jumlah ion nitronium dalam HNO3 sangat sedikit, hanya sekitar 4% saja, sedangkan kita ketahui bahwa laju substitusi aromatik elektrofilik berbanding lurus dengan konsentrasi elektrofil. Selain itu, reagen ini juga berbahaya karena dapat meledak jika tercampur dengan bahan yang dapat teroksidasi. Selanjutnya, dengan asam nitrat dalam asetat glasial, dan yang terakhir yaitu dengan asam nitrat encer. Yang mana pada asam nitrat encer ini mengandung asam nitrit yang bertindak sebagai agen nitrasi menghasilkan ion nitrosonium NO+, yang menitrosasi cincin aromatik yang dilanjutkan dengan proses oksidasi dengan asam nitrat menjadi senyawa nitro, dan asam nitrit sebagai produk samping akan melanjutkan reaksi berantainya. Kekurangannya adalah hanya senyawa yang mengalami nitrosasi seperti inti fenol yang dapat ternitrasi oleh asam nitrat encer ini. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwa reagen paling umum, mudah, dan aman digunakan adalah dengan campuran asam nitrat pekat dan asam sulfat pekat. Campuran reagen ini bereaksi membentuk ion nitronium,
asam sulfat bertindak sebagai katalis asam dan memprotonasi asam nitrat yang kemudian melepaskan molekul air dan menghasilkan ion nitronium. Protonasi ini akan terjadi karena asam sulfat lebih asam dari asam nitrat. Ini dibuktikan dengan nilai pKa-nya. Sehingga pasti asam nitrat yang akan terprotonasi dan tidak sebaliknya. Selain itu juga asam sulfat berperan sebagai penarik molekul air sehingga membantu menghasilkan ion nitronium yang lebih banyak lagi. Reaksi ini merupakan reaksi kesetimbangan dan kesetimbangannya lebih mengarah kepada pembentukan ion nitronium. Jika konsentrasi asam ditingkatkan, maka laju nitrasi meningkat. Namun, penambahan air dapat menurunkan konsentrasi ion nitronium yang berarti kekuatan nitrasi menjadi lebih rendah. Ion nitronium adalah elektrofil kuat dan ion nitronium inilah yang akan menyerang cincin aromatik benzena atau aromatik lainnya. Sekarang, mari kita lihat bagaimana mekanisme reaksi nitrasi ini terjadi. Kita akan fokus pada benzena sebagai contoh senyawa aromatik. Secara umum, mekanisme reaksi nitrasi aromatik benzena melibatkan 3 tahapan reaksi dengan tahapan awal yaitu pembentukan ion nitronium. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ion nitronium dapat dibentuk melalui reaksi antara campuran asam nitrat pekat dengan asam sulfat pekat. Tahapan kedua, serangan elektrofil yang membentuk sigma kompleks karbokation, yaitu ion arenium. Ion nitronium sebagai elektrofil utama akan menyerang cincin benzena yang kaya akan elektron, lalu membentuk ikatan baru dengan karbon dan terbentuk intermediate yang dikenal sebagai sigma kompleks karbokation, yaitu ion benzenonium atau juga dikenal sebagai ion arenium. Proses ini lalu diikuti oleh delokalisasi pasangan elektron pi pada cincin benzena, sehingga muatan positif terdistribusi pada 3 atom karbon. Perlu diketahui bahwa struktur ion benzenonium ini secara struktur tidaklah stabil karena benzena kehilangan aromatisitasnya. Untuk mengembalikan kestabilan aromatisitas, ion benzenonium ini melepaskan proton yang merupakan tahapan ketiga atau tahapan terakhir. Proton ini diambil oleh ion bisulfat atau HSO4- atau bisa juga H2O atau molekul air yang ada dalam larutan, sehingga terbentuklah produk akhir yaitu nitrobenzena sebagai produk utama, H2O dan H2SO4 sebagai produk sampingnya. Nitrobenzena dengan cepat dihasilkan apabila reaksi berlangsung pada suhu 30 sampai 40 derajat Celcius dengan rendamen 95%. Sedangkan untuk nitrasi kedua atau nitrasi nitrobenzena dapat dilakukan pada suhu yang lebih tinggi, yaitu antara 90 sampai 100 derajat Celcius. Mengenai nitrasi kedua ini akan dibahas di bagian akhir video. Secara keseluruhan, mekanisme reaksinya dapat ditulis seperti ini. Dimulai dari benzena, lalu berubah menjadi nitrobenzena dengan reagen campuran asam nitrat pekat dan asam sulfat pekat. Lalu, bagaimana dengan nitrasi pada senyawa aromatik lain yang telah memiliki substituen? Reagen apa yang akan digunakan? Jawabannya ada dalam penjelasan berikut. Secara umum, substituen atau gugus yang telah melekat pada cincin aromatik dapat menentukan reaktivitas terhadap reaksi selanjutnya, khususnya untuk reaksi nitrasi yang sedang kita bahas ini.
Secara garis besar, substituen atau gugus dapat mengaktifasi cincin aromatik dan juga mendeaktivasi cincin aromatik. Masing-masing kekuatannya dibagi menjadi lemah, sedang, dan kuat. Mengenai gugus-gugus apa saja yang mengaktifasi dan mendeaktivasi cincin aromatik, teman-teman bisa lihat di video kami sebelumnya, yaitu tentang pengarah orto, meta, dan para. Kita mulai dengan reaksi nitrasi terhadap inti aromatik yang teraktivasi. Pertama, nitrasi terhadap inti aromatik teraktivasi lemah. Alkil benzena merupakan contoh senyawa aromatik dengan inti teraktivasi lemah. Meskipun alkil benzena lebih reaktif dari benzena, namun nitrasi alkil benzena dengan campuran asam nitrat pekat dan asam sulfat pekat masih menjadi agen nitrasi yang terbaik, di mana turunan orto dan para nitro yang dominan. Lalu turunan orto akan berkurang seiring dengan ukuran alkil yang lebih besar dan meruah. Hal ini dikarenakan adanya efek sterik. Kedua, nitrasi terhadap inti aromatik teraktivasi sedang. Contoh dalam hal ini adalah turunan amida, yaitu asetanilida atau juga dikenal sebagai fenilasetamida. Senyawa turunan amida ini memiliki inti aromatik yang lebih aktif dibandingkan alkil benzena karena memiliki pasangan elektron bebas, walaupun pasangan elektron bebasnya dapat beresonansi di luar cincin aromatik. Nitrasi senyawa ini masih cocok menggunakan campuran asam nitrat pekat dan asam sulfat pekat, menghasilkan produk orto dan para nitroasetanilida. Namun biasanya produk para lebih dominan dengan alasan sterik, sama dengan sebelumnya. Ketiga, nitrasi terhadap inti aromatik teraktivasi kuat. Contoh senyawa aromatik dengan inti teraktivasi kuat adalah anilin dan fenol. Campuran asam nitrat pekat dan asam sulfat pekat merupakan agen nitrasi yang sangat kuat. Nitrasi fenol dengan campuran tersebut sangat eksotermis dan sulit untuk dikontrol, sehingga seringkali dihasilkan trinitrofenol atau asam pikrat yang bersifat eksplosif. Untuk itu, nitrasi fenol lebih disukai menggunakan reagen asam nitrat encer. Sama halnya dengan anilin. Anilin mudah teroksidasi gugus aminonya jika dinitrasi secara langsung dengan campuran asam nitrat pekat dan asam sulfat pekat, sehingga perlu untuk dilindungi melalui proses asetilasi yang dilanjutkan dengan nitrasi dan diakhiri dengan pelepasan gugus asetil melalui hidrolisis. Lanjut pada bagian reaksi nitrasi terhadap inti aromatik yang terdeaktivasi. Pertama, inti terdeaktivasi lemah. Pada bagian ini yang termasuk adalah senyawa halobenzena. Halobenzen kurang reaktif dibandingkan dengan benzena dan dapat menjalani nitrasi dengan cara yang sama dengan benzena, yaitu dengan campuran asam nitrat pekat dan asam sulfat pekat. Produk dominan yang terbentuk adalah turunan para nitro. Kedua, inti terdeaktivasi sedang. Contohnya adalah metil benzoat dan sebagainya. Senyawa aromatik yang termasuk pada bagian ini juga ternitrasi dengan campuran asam nitrat pekat dalam asam sulfat pekat. Yang membedakan adalah suhu reaksinya yang dilakukan di bawah suhu ruang, yaitu 5-15 derajat Celcius. Jadi, jika teman-teman bermaksud ingin melakukan sintesis senyawa metil 3-nitrobenzoat, maka lakukanlah dengan pendinginan. Dan yang terakhir, inti terdeaktivasi kuat. Artinya, senyawa yang termasuk di sini adalah senyawa yang paling tidak reaktif terhadap
elektrofil. Contohnya adalah nitrobenzena. Untuk menitrasi nitrobenzena menjadi metadinitrobenzen, diperlukan agen nitrasi asam nitrat pekat dalam asam sulfat pekat dan kondisi reaksinya dibuat menjadi lebih panas, yaitu suhunya antara 90 sampai 100 derajat Celcius. Dari seluruh kondisi aromatik yang sudah kita bahas ini, kita dapat menyimpulkan bahwa agen nitrasi yang kuat seperti campuran asam nitrat pekat dalam asam sulfat pekat umum dan cocok digunakan untuk nitrasi senyawa yang inti aromatiknya terdeaktivasi hingga teraktivasi lemah dan sedang saja. Untuk inti teraktivasi kuat, lebih aman digunakan asam nitrat encer. Lalu, kenapa reaksi nitrasi ini penting untuk kita bahas? Karena gugus nitro yang terbentuk bisa diubah menjadi senyawa lain yang punya kegunaan besar di berbagai industri. Misalnya salah satu penerapan yang paling terkenal dari reaksi nitrasi adalah pembuatan senyawa trinitrotoluena atau TNT yang biasa digunakan sebagai bahan peledak. Selain itu, reaksi ini juga sangat penting dalam pembuatan bahan pewarna sintetis. Beberapa pewarna sintetis yang kita gunakan dalam tekstil atau makanan berawal dari reaksi nitrasi seperti reaksi berikut ini. Lebih lanjut, senyawa yang mengandung gugus nitro bisa diubah menjadi amina aromatik yang menjadi bahan baku penting dalam pembuatan obat-obatan seperti obat anti kanker dan antibiotik. Jadi, itu tadi penjelasan tentang reaksi nitrasi pada senyawa aromatik. Dimulai dari apa itu reaksi nitrasi, reagen apa yang digunakan, mekanisme reaksinya, hingga mengapa reaksi ini menjadi sangat penting di dunia kimia dan industri. Semoga video ini dapat membantu teman-teman memahami reaksi nitrasi aromatik ini. Mengenai sumber referensi yang kami gunakan, teman-teman bisa lihat di sini. So, terima kasih telah menonton. Jika kalian ingin tahu lebih banyak tentang reaksi kimia organik lainnya, cek video kami yang lain. Jangan lupa untuk like dan subscribe jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Saya Ahmad Nur, sampai jumpa di video selanjutnya.